Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini membahas tentang multimedia interaktif. Jadi mengapa harus multimedia interaktif? Kemudian apa saja langkah-langkah membuatnya, di samping kelebihan dan fungsi media interaktif pada pembelajaran. Peranan multimedia interaktif itu sangat banyak, bisa dalam pendidikan, kemudian bisnis, kemudian games, ya. Namun pada peranan pendidikan tentu ada perbedaan langkah-langkah apa maksudnya agar pesan yang disampaikan dari pendidik ya kepada siswa itu atau peserta didik itu sampai. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu kita mengenal dulu istilah definisi dari media pembelajaran ya. Ini pengantarnya saja, bahasa Latinnya adalah medium atau perantara. Ya. Kemudian di sini bahasa Arabnya adalah wasail ya, atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Nah, penggunaan media pembelajaran tentu harus disesuaikan dengan kondisinya, kondisi siswa, kemudian sarana yang ada, sehingga meskipun di sekarang era digital tentu masih dibutuhkan adanya media ya sebagai pengantar pesan, tidak hanya multimedia. Nah, ICT mengatakan bahwa segala bentuk atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, kemudian Gajah dan Bright ya alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Sedangkan Nea mengatakan bahwa bentuk komunikasi yang baik yang tercetak maupun audiovisual serta peralatan. Ya, jadi kesimpulan dari definisi ini bahwa alat ya untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, di pembelajaran dan inovasi ya, kemampuan pembelajaran inovasi tentu harus punya tujuan menggunakan multimedia tersebut. Ya, ada 4C ya, ini keterampilannya: critical thinking and problem solving, kemudian communication, collaboration, dan creativity and innovation. Nah, ini yang sekarang itu saudara semua harus memiliki kreativitas dan inovasi. Ya, makanya pada mata kuliah ini tentu dituntut sebuah kreativitas dan inovasinya. Ya, di samping pengetahuan lain ini harus dimiliki. Kritis, ya berpikir kritis, kemudian komunikasi, bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, dan creativity and innovation. Apa itu dalam titik tekannya itu pada creativity and innovation itu adalah peserta didik mampu mencoba pendekatan baru untuk menyelesaikan sesuatu melalui penemuan dan menciptakan inovasi. Jadi ini konteksnya siswa ya, tapi untuk konteksnya mahasiswa mencoba pendekatan baru, ya menemukan dan menciptakan, mengkreasikan, ya jadi mengkreasikan apa ide-idenya yang dimiliki. Ini dalam penelitian yang kami lakukan, bagaimana faktor-faktor sukses mengimplementasikan pembelajaran di perguruan tinggi, yakni terbit di jurnal internasional Scopus. Itu ada faktor teknologi, faktor sumber manusia, dan organisasi. Ya, jadi dalam pengetahuan teknologi itu perlu kemudahan ya, availability-nya, reliability, aksesnya, kegunaannya, ya, kompetensinya juga. Ya. Ada completeness ya, completeness. Kemudian dalam organisasinya ya kultur dan kebijakan ya ataupun policy ya, lembaganya ini organisasinya, dan sumber dayanya itu perlu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah sekarang apabila teknologinya ada tetapi tidak punya pengetahuan, tentu teknologi itu tidak bisa digunakan. Ya. Punya pengetahuan tapi tidak punya keterampilan juga sama, apalagi dengan sikap. Ya, jadi dengan sikap yang
yang tidak menerima teknologi tentu menjadi bias ya, sehingga dibutuhkan sumber daya yang memiliki ilmu, mengetahui keterampilan dan memiliki sikap. Ini yang akan dibangun dan saudara bisa membangun sendiri dalam upaya mengimplementasikan e-learning ya, pembelajaran berbasis teknologi. Nah, fungsi teknologi dalam pembelajaran itu ada presentasi, ada interaksi, dialog, dan kegiatan yang menghasilkan sesuatu atau generative activity. Jadi nanti membuat multimedia interaktif itu bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk interaksi, dialog, kemudian bisa kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Ya, karena kan di sini fungsi teknologi dalam pembelajaran. Apa bedanya multimedia dengan multimedia interaktif? Ya, interaktif itu ada interaksi, ya. Ada komunikasi dua arah antara teknologinya dengan usernya. Ya, jadi tidak hanya user diam, user itu tidak melakukan apa-apa, tetapi ketika berinteraksi ya melalui dua arah ada umpan baliknya, maka itu yang disebut dengan multimedia. Nah, rancangan pembelajaran itu minimal 3 integrasi dan 3 komponen. Ada teknologinya, ada pedagoginya, ada kontennya. Ini suatu kesatuan dalam pembelajaran itu. Ya, teknologinya harus dikuasai. Ya, tadi kan sumber daya manusia itu harus minimal memiliki 3 ya. Knowledge, kemudian skill dan attitude. Ya, sekarang mengintegrasikan teknologi, kemudian pedagogi dan konten. Ini yang penting dari integrasi 3 komponen rancangan memuat multimedia pembelajaran itu. Ya, jadi bagaimana cara menyampaikannya, ya, bagaimana pedagoginya, ilmu pendidikannya, ilmu mengajarnya bagaimana, kemudian bagaimana isinya. Ini konten matematik tentu. Ya, framework-nya adalah dikenal dengan TPACK, ya, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi peserta didik pada pembelajaran dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogi dan teknologi. Ya, kontennya sudah jelas matematika melalui pendekatan pedagogi ya, dan teknologi. Pedagogi ini penting. Ya, manakala ketika sebuah media ya, tanpa mengindahkan pedagogi ya, pendekatan pembelajarannya tentu nggak akan sampai. Ya, contohnya ketika misalkan gambar yang diberikan itu tidak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, ya, ataupun informasi yang ada itu tidak sesuai. Contohnya misalkan menyajikan multimedia interaktif tetapi banyak istilah-istilah asing, ya, banyak gambar-gambar yang orang tidak kenal ya dengan tingkat usianya, ya, misalkan ya istilah IoT tanpa dikenalkan dulu, istilah big data, mereka kaget gitu, ya, ataupun inteligensi artifisial ya. Nah, itu istilah-istilah itu tentu perlu dipedagogikan ya, bagaimana bisa sampai ke siswa. Nah, menggabungkan ya strategi berpikir kapan, di mana, dan bagaimana menggunakan suatu ranah pengetahuan, teknologi, pedagogi, dan konten dengan strategi pembelajaran dan dengan menggunakan teknologi yang tepat. Technological, pedagogical, and content knowledge. Ya, di teknologi, pedagogi, dan content knowledge. Ini ada penggabungan antara TPC, ya, TPC, teknologi, pedagogi, dan konten. TPACK itu di sini ada teknologi knowledge, ya, teknologi dengan pengetahuan, ada pedagogi dengan pengetahuan, ada konten dengan pengetahuan, ada teknologi pedagogical knowledge, TPC, ada teknologi content knowledge, TCK, ada PCK juga, dan ada TPACK. Jadi technological, pedagogical, and content knowledge ya. Jadi ilmu kontennya, isi dari pengetahuan itu. Nah, di sini tentu di TPK-ACK itu adalah merupakan suatu kesatuan. Ya, kesatuan antara kombinasi technological, pedagogical, and content knowledge. Kalau technological knowledge ya begini. Jadi pengetahuan teknologi itu hanya tentang tool dari teknologi itu.
Ya, tetapi ketika pedagogical knowledge seperti ini, jadi pedagogical knowledge bagaimana pengetahuan tentang pengajaran, ya. Kemudian pedagogical content knowledge, nah ini berarti bagaimana pengetahuan tentang mengajar, ya. Jadi pengetahuan dari isi, ya, dari content knowledge. Ini kan content knowledge, ya, isi dari ilmu itu, ya, substansi materi. Content knowledge itu bisa diartikan sebagai substansi dari materi itu. Nah, ini ketika ada sebuah substansi kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan cara menyampaikannya. Nah, kemudian dikaitkan dengan penggunaan teknologi. Nah, bentuk-bentuk media itu kan ada media digital, kemudian ada media non-digital. Kemudian tentu di media itu ada mengenal PowerPoint, video, ya, langkah-langkah membuat media, dan ada storyboard-nya. Nah, tentu ini perlu disikapi bahwa dalam membuat multimedia itu perlu ada storyboard, ya, agar content knowledge dan pedagogical knowledge itu sampai. Nah, ada media non-digital itu ada alat peraga 2 dimensi dan alat peraga 3 dimensi. Ini non-digital, ya, tidak berbasis teknologi. 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi tentu berupa kertas, ya, berupa panjang luas, gitu ya, media. Kemudian kalau peraga 3 dimensi, ya, ada panjang, lebar, dan tinggi, ya, sehingga ada volume di sana itu. Ada media digital, ada media berbasis TI dan media informasi, multimedia interaktif, pembelajaran berbasis online, pembelajaran berbantuan komputer atau software, dan yang lainnya. Tentu karena media digital ini pengembangannya sangat-sangat cepat, ya. Jadi di digital ini dinamis, ya, sehingga pengetahuan kita itu kadang-kadang bisa jadi tertinggal apabila kita tidak bisa menyesuaikan diri, sehingga perlu banyak belajar dan banyak berlatih tentang media digital ini. Apa bentuk-bentuk media interaktif? Banyak sekali aplikasi multimedia interaktif itu, atau multimedia interaktif ini bisa dibuat, ya, manakala kita concern untuk mempelajari. Ya, bisa dengan ada Plus Tutorshop, ya. Kemudian ada Adobe Flash, bisa dengan menggunakan Adobe Flash, bisa PowerPoint, bisa Prezi, bisa Android Studio, bisa Construct, ada Construct 2, Construct 3, ada Unity, ada CS3, ada AR, ya, Augmented Reality, ada Flip HTML5, ya, ini bisa dibaca yang lainnya, ya. Ada Course Lab, Eclipse, APV5, GoAnimate, Powtoon, Focuskai, ya, ada ini multimedia interaktif dengan Classroom Google, ada Edmodo, ada dengan Simak, ada dengan Lektora, ini Simak yang punya kita in-house, ya, ada Vuforia, ya, dan masih banyak yang lainnya, ya, yang saudara nanti bisa kembangkan, ya, bisa pelajari minimal satu. Nah, contoh ini tentang sebuah media interaktif yang dibuat, ya, itu di sini tidak ditulis, ya. Nah, ada salah satunya. Nah, ini, ya. Nah, ini. Oh, videonya tidak. Jadi sebuah aplikasi yang mempresentasikan. Nah, ini, ya. Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya pesan bahwa madrasah identik dengan bangun. Ya, ini adalah sebuah tool, ya, untuk
membuat sebuah presentasi, tapi presentasinya tentu yang ini yang sangat menarik, ya, karena lebih kreatif, inovatif, kemudian isi-isi pesannya itu bisa lebih nyampe. Ya, ini namanya video scribe, ya, dengan video scribe. Ini bisa di-download. Ya. Nah, jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan beradab-adab. Jauh sebelum nah, itu ya, nanti saudara bisa simak video selanjutnya ya. Nah, ini kan beda dengan konteks PowerPoint, ya, tapi dengan banyak animasi orang akan lebih banyak memusatkan perhatian. Karena kan inti dari membuat multimedia itu bagaimana caranya agar audiens itu memperhatikan ya apa yang isi dari yang disampaikan. Kalau misalkan tanpa media bisa memperhatikan itu tidak masalah, tetapi kan kebanyakan berapa persen orang memperhatikan itu karena media itu bisa membangun perhatian audiens. Nah, tugas mandiri yang perlu dipersiapkan adalah membuat video tutorial pembelajaran. Ya, ini segera saja dibuat dan tentukan materinya harus berbeda antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi ini segera saja dibuat. Nah, tentu ketentuan-ketentuannya harus memenuhi kaidah-kaidah atau standar dari video pembelajaran. Ya, minimalnya contohnya suara itu tidak mendominasi. Ketika pemaparan itu suara itu dikecilkan ya volumenya atau di-mute saja. Ya, karena nanti membuat audiens itu ya ataupun peserta itu konsentrasinya terganggu. Ya, tetapi kalau ada latihan soal atau yang lainnya ya atau penekanan konsep itu bisa ada musik pengantar, ya, musik yang mengiringi. Nah, tugas tersyukurnya adalah bentuk kelompok maksimal 3 orang, pilih alat peraga matematik tingkat sekolah menengah, buat PPT dan presentasikan sesuai sesi presentasi. Ya, jadi ini segera ini. Ya, ini membuat video tutorial itu sebelum UTS ya. Nah, batasannya kemudian untuk tugas terstruktur ini nanti di pertemuan ke 5, 6, 7. Ya, presentasi alat peraga. Jadi saudara mencari alat peraga, gambar-gambar yang ada, kemudian apa ini gambar ini, bagaimana cara membuatnya, dan apa fungsinya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi yang sudah ada saja, ya yang sudah ada dipresentasikan. Ya. Nah, jenis multimedia itu kan ada interaktif. Ya. Pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirim atau ditampilkan. Ya, jadi tidak hanya satu arah melihat saja. Ya, jadi interaktif itu begitu, ada mengontrol, ya, mengontrol, kata kuncinya mengontrol. Nah, interaktif itu kan adalah integrasi digital antara teks, grafik, animasi, audio, gambar tak bergerak dan bergerak, di mana disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi tingkat tinggi bagi pemakai individu dan aplikasi multimedia. Ya, jadi ciri kunci dari multimedia itu pemakai menentukan apa, kapan, dan bagaimana konten disampaikan pemakai dan non-linear. Ya, jadi ada kontrol ya, ada keterlibatan antara pengguna ya. Jadi di mana disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi. Ya, misalkan disediakan tombol-tombol untuk mengaktifkan, ya, minimalnya itu. Ya, misalkan ada kelas CS, Course Lab, HR, Powtoon, Konstruktur, Aktifify ya. Ini contoh-contoh multimedia interaktif yang bisa digunakan. Yang jelas memenuhi kaidah dari multimedia interaktif itu. Ya, ada tools yang dimana pengguna itu terlibat ya dalam mengontrol itu. Misalkan klik materi, ya karena kan tadi kesatuan antara teks, ya ada teksnya, ini ada tulisannya, kemudian ada grafik ya, ada grafik itu bisa gambar, bisa apa namanya tabel dan lain sebagainya, kemudian ada animasi ya, ada video ya, atau
ataupun gambar bergerak atau tidak bergerak. Ya. Mengenal tentang AR-nya, augmented reality, nanti pun bisa dengan Vuforia ya. Ini nanti ada bahasan khusus tentang AR. AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Nah, jadi ketika sekarang kan sedang marak ya tentang AR ini ya. Misalkan ketika ada gambar kubus ya, tentu kalau hanya sebatas gambar kubus itu ada saja siswa kemungkinan yang belum mengerti ya apakah gambar yang dibuat kubus itu merupakan 3 dimensi ya, tetapi kalau hanya disajikan dalam kertas tentu bisa diasumsikan siswa kebingungan ya mana bagian tingginya, bagian-bagian panjang dan lebarnya. Tetapi kalau di bentuk augmented reality tentu agak nampak. Silakan ini juga dipelajari dulu dari sekarang. Ya. Nah, sekarang apa saja tahapan-tahapan pengembangan software multimedia itu? Ini yang Bapak kutip dari bukunya Pak Munir tahun 2012. Yang pertama itu analisis ya. Ada model system development life cycle ya. Jadi siklus hidup pengembangan software. Ya, ada 5 aktivitas. Ya, ada menurut Anderson ya. Modelnya itu SDLC ya, System Development Life Cycle. Ada analisis, dianalisis dulu, menetapkan keperluan penggunaannya untuk apa, ya melibatkan tujuan pengajarannya, peserta didiknya, standar kompetensi dasar, sarana, pendidik dan lingkungan. Dianalisis dulu kebutuhan-kebutuhannya. Kedua adalah tahap desain. Ya, dirancang dulu unsur-unsur yang perlu dimuatkan dalam software tersebut. Ya. Kemudian fase ketiga pengembangan, dikembangkan. Fase keempat implementasi dan fase kelima adalah penilaian. Ya, jadi analisis, desain, pengembangan, implementasi atau ADI ya, ADDI ya. Analysis, Design, Development, Implementasi. Kemudian ada penilaian ADDIE ya. Ya, jadi model sistem development life cycle itu ya dikembangkan menurut Henderson ya, itu ADDI, analisis ya, desain, development, implementasi dan penilaian. Nah, dari ADI ini Bapak pernah membuat sebuah aplikasi Madrid ya, jadi mengembangkan multimedia interaktif dengan konsep pengembangan dari ADI. Multimedia interaktif itu kan merangkum media, teks, suara, gambar, grafik, dan animasi dalam satu sajian digital. Multimedia juga memiliki akses interaktif dengan pengguna. Nah, ini kata kuncinya adalah akses interaktif. Nah, akses interaktif. Jadi ada interaksi dari pengguna. Ya. Kemudian salah satu multimedia yang paling menjanjikan untuk pendidikan adalah VR, ya, virtual reality, ya, atau augmented reality. Interaktif dapat meningkatkan kreativitas dan terjadinya umpan balik terhadap apa yang dimaksudkan oleh pengguna sehingga pembelajaran bisa dua arah atau lebih apabila dibantu media lain. Ya, contohnya misalkan disediakan fitur input, ya, misalkan menentukan persamaan kuadrat, ya silakan input koefisien A-nya berapa, ya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, itu kan ada keterlibatan pengguna untuk menginput nilai-nilai koefisien itu sehingga nanti hasilnya ada gitu. Ya, kemudian atau mencari faktor dari sebuah persamaan kuadrat dengan nilai A, B, C-nya pengguna yang menggunakan itu boleh ya. Nah, multimedia interaktif dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi ya. Jadi kata kuncinya integrasi elemen beberapa media, audio, video, grafik, teks, animasi dan lain-lain. Nah, ini kalau ada audionya, ada videonya, ada grafiknya, ada teksnya, ada animasi, kemudian ada keterlibatan dari pengguna, itu sudah dikatakan merupakan multimedia interaktif.
Ya. Jadi suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya. Jadi interaktivitas. Ya. Nah, kemudian ada 5 elemen atau teknologi utama dalam multimedia interaktif ya. Ini kata kuncinya adalah 5 elemen itu. Teks, grafik, audio, video, animasi. Atau TGAVA. Teks, grafik, audio, video, dan animasi. Kelebihannya apa? Sistem pembelajaran lebih inovatif. Tentu inovatif dan interaktif. Karena kan tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Kemudian didesain juga bagaimana pembelajaran dibantu dengan teknologi. Pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Ya. Jadi mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ingat, kembali ke tujuan pembelajaran tentu. Ya, jangan sampai ketika multimedianya bagus, tetapi substansi materinya tidak mencerminkan dari matematik sendiri, misalkan, itu kan nggak baik juga. Sehingga TPACK itu penting dalam membangun sebuah konsep yang menyampaikan teknologi pembelajaran. Jadi TPACK-nya teknological, pedagogical, jadi teknologi, kemudian ya, ilmu pengajarannya, kemudian content knowledge-nya juga harus pas. Mampu menambah motivasi, kemudian mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit. Nah, bagi matematika ini sangat membantu, ya, memvisualisasikan materi yang sulit. Ya. Nah, ini yang Bapak pernah lakukan. Kami di sini bersama dengan Ibu Juwaria, ya, Pak Agus, ya, ada mahasiswa juga, saya sendiri dan Prof. Rahayu ini membuat sebuah aplikasi multi interaktif Mandroid. Dan ini sudah dipublikasikan di Annual Applied Science and Engineering Conference, sudah di International Conference. Ya, jadi ini ada metode pengembangannya ADI ya, analisis apa sih materi-materi yang dibutuhkan siswa, kemudian bagaimana kompetensi dasar yang diinginkannya, ya, ada konten materi, latihan, kemudian tentang Mandroid ini, kemudian ada akses untuk keluar juga. Jadi interaktif, tinggal klik-klik saja. Nah, karena ada interaksi dari pengguna itu bisa dikatakan menjadi interaktif. Ya, ada animasi, ada musik, ada teks, ada grafik. Ya. Kemudian Bapak mengembangkan juga ini, ada algebraic experience material. Ya, ini AIM ya, dengan Lectora Inspire. Ini tampilan Lectora Inspire. Ya. Jadi ada menu-menu tampilan, kemudian ada tool ya di sini yang memberikan interaksi kepada peserta didik ya. Ada materinya, ada latihan soalnya. Sehingga pilihlah materi-materi yang memang perlu dianimasikan, perlu disampaikan dengan multimedia interaktif itu. Ya, oh ternyata ini AIM ya, ini adalah konsep AIM, Algebraic Experience Material, ya, tetapi dengan bantuan Lectora Inspire. Ya nanti saudara itu membuat sebuah multimedia interaktif itu yang linear saja antara alat peraganya dengan berbasis digitalnya. Boleh beda juga, tetapi disarankan sama agar bekerjanya sekaligus. Nah ini contohnya, ya Bapak ini di AIM ya, ini dengan menggunakan konstruk ya, konstruk dulu itu konstruk 2 ya, ternyata sekarang ada konstruk 3 ya. Nah dengan konstruk juga bisa. Tadi kan dengan Lectora Inspire ya. Ini kalau dengan kontrak tampilannya begini. Ya, kita ada gambar-gambar AM, kemudian siswa memilih ini persamaan kuadratnya yang mana yang cocok dengan gambar tersebut. Ya. Nah, kalau ini faktornya, ya, jadi bagaimana faktor dari bentuk AM tersebut? Ya, the AM display determine the quality equation. Jadi gambar AM ini adalah menentukan persamaan kuadrat. Kalau yang kedua itu menentukan faktornya, ya, pemfaktoran dari persamaan kuadrat tersebut. Ya,
Nah, ini solution structure send by using sticky note. Nah, Bapak menggunakan sticky note. Ini alat peraga 2 dimensi. Ya, jadi alat peraga 2 dimensinya seperti ini dengan AM itu ya. AM itu kan menentukan persamaan kuadrat, kemudian bisa kuadrat, bisa polinomial, ya, kemudian bisa mencari faktor-faktornya dan lain sebagainya. Ya, contohnya kan ini ada x kuadrat. Nah, ketika ditambah itu dia nambah x-nya aja, 1x ya, jadi panjangnya x, lebarnya 1. Kemudian kalau dikurangi itu dia berada di x-nya ya, x-nya kan ini kan x kali x ya. Ketika x-nya dikurangi maka ditempelkan di tempat x. Tapi kalau ditambah itu di luar dari x. Tapi kalau dikurang itu nempel di x-nya. Ya, ini bahkan bisa polinom ya, x pangkat 4 itu juga bisa. Dicoba saja nanti dikembangkan. Nah, ini yang menjadi contoh sebuah multimedia ya. Jadi multimedia interaktif harus fokus kepada PPACK itu, terutama content knowledge-nya. Jangan sampai maksud dari multimedia itu menghantarkan siswa agar mampu memahami lebih baik, ya ternyata ada sisi yang kurang pas, itu juga bisa mengurangi substansi dari pesan itu. Sehingga pilihlah materi yang memang mampu membantu siswa. Kalaupun misalkan materinya yang sangat mudah tanpa digunakan multimedia, ya tidak masalah. Ya jangan pilih yang itu. Tapi kan tadi ada tujuan tertentu, yaitu memvisualisasikan. Ya, tapi untuk tingkatan-tingkatan sekolah dasar atau TK itu semua materi matematik ya ataupun materi tentang berhitung itu bisa dibuatlah multimedianya, tentu dengan seumurannya. Tetapi untuk sekolah menengah tentu carilah konten-konten yang memang perlu divisualisasikan. Agar apa? Agar siswa itu memahami dengan baik ya konsep abstrak, kemudian dia dapat belajar tanpa batas. Di samping itu untuk menggiring ataupun menarik siswa agar lebih senang lagi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.